Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Haifa Mayang di channel ini. Gue merupakan mahasiswa kedokteran tingkat 5 di Universitas Indonesia. Sebelumnya makasih banget buat teman-teman yang udah nge-PC di Instagram, minta buat update. Gue jadi lebih semangat buat ngelanjutin video ini. Dan makasih juga yang udah komentar di kolom komentar, itu bener-bener ngebuat gue semangat banget. Gue minta maaf banget juga karena kemarin gue baru mulai koas dan cukup hektik dan gue masih beradaptasi buat ngebagi waktu. Tapi insya Allah sekarang gue bakal rutin update di channel ini. Kali ini kita bakal bahas tentang energi dan enzim, yang menurut gue materi ini jauh lebih gampang daripada materi sebelumnya. Dan as always, gue nekenin kalian buat jangan hafal mati video ini, tapi selama video ini berjalan, kalian harus ngerti apa yang gue jelasin. Karena nanti di akhir, gue bakal ngasih catatan cepet ingat amin, dimana itu isinya kata kunci aja, dan kalian bisa nge-review kata kunci tersebut dengan cepat, tapi belajarnya aktif. Dan itu cara yang gue lakuin buat ngafalin materi yang bertumpuk-tumpuk di FK. Dan berdasarkan penelitian sih, belajar aktif jauh lebih efektif daripada belajar yang pasif yang cuma disuapin aja. Gue juga saranin buat kalian buat sering ulang-ulang. Jangan lupa juga buat sering kerjain soal, karena kerjain soal juga merupakan salah satu belajar yang aktif. Sebelum mulai, buat kalian yang belum subscribe, gue minta tolong buat subscribe langsung di channel ini. Dan kalian juga bisa like and share, terutama buat teman-teman kalian yang mungkin bisa ikut bimbel karena terdampak pandemi. So without any further ado, let's get into it. Pernah nggak sih kalian mikir gimana makanan bisa berubah jadi energi di tubuh kita? Dan kok bisa ya cepet banget perasaan kalau kita mau gerak, nggak mesti nunggu-nunggu? Pernah nggak sih kalian mikir gimana rasanya kalau kita mau gerak itu nungguin dulu tubuh kita ngasilin energi? Keren banget nggak sih tubuh kita ini segalanya serba instan? Itulah kenapa kita mesti bahas biokimia, bagian energi dan enzim yang gampang banget dengan cepat tapi tetap esensial. Di dalam tubuh makhluk hidup, ada banyak sekali reaksi kimia yang terjadi. Mulai dari makanan yang masuk, dicerna, lalu diubah menjadi energi, hingga akhirnya kita bisa bergerak. Semuanya membutuhkan reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita disebut sebagai metabolisme. Metabolisme terbagi menjadi dua, ada anabolisme dan katabolisme. Kemampuan makhluk hidup untuk mengubah senyawa sederhana jadi senyawa kompleks disebut sebagai anabolisme. Anabolisme ini membutuhkan energi, makanya disebut sebagai endergonik. Sedangkan kemampuan makhluk hidup memecah struktur kompleks menjadi sederhana disebut sebagai katabolisme. Kalau anabolisme membutuhkan energi, katabolisme menghasilkan energi. Makanya disebut sebagai eksergonik. Contoh dari anabolisme yang pertama adalah fotosintesis, yang buat ngubah karbon dioksida dan air jadi glukosa dan oksigen. Contoh lainnya adalah kemosintesis, yang ngebutuhin energi kimia. Contoh dari katabolisme adalah respirasi yang ngebutuhin glukosa dan oksigen buat jadi karbon dioksida, air, dan energi. Yap, kalau diperhatikan, respirasi ini merupakan kebalikan dari fotosintesis. Ketika fotosintesis membutuhkan energi untuk menghasilkan glukosa dan oksigen, respirasi menghasilkan energi dengan memecah glukosa dan oksigen. Itulah kenapa saat kita bernafas terasa hangat karena ada energi panas yang dilepas. Untuk mengubah suatu reaktan, atau simpelnya bahan mentah sebelum jadi produk yang diinginkan, dilakukan metabolisme. Seperti yang telah dijelaskan tadi, dibutuhkan energi untuk melakukan metabolisme. Dari gambar ini bisa dilihat energi yang dibutuhkan sangatlah tinggi. Oleh karena itu, untuk menghemat energi yang dibutuhkan, tubuh makhluk hidup menggunakan enzim yang super ajaib. Kenapa? Karena dia bisa menurunkan kebutuhan energi untuk metabolisme. Kemampuan super ini disebut sebagai katalis. Karena metabolisme selalu membutuhkan enzim, maka reaksi metabolisme disebut juga sebagai reaksi enzimatik. Lalu, apa itu enzim? Seperti yang sebelumnya sudah dipaparkan, enzim adalah suatu protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia.
Lalu, bagaimana struktur enzim? Bagian keseluruhan enzim disebut sebagai holoenzim. Enzim memiliki bagian yang terdiri atas protein dan non-protein. Bagian protein disebut sebagai apoenzim. Sedangkan bagian non-protein disebut sebagai gugus prostetik yang terdiri atas bagian organik yang disebut sebagai koenzim dan bagian non-organik yang disebut sebagai kofaktor. Terakhir, enzim memiliki bagian aktif atau tempat substrat yang akan dikatalisis menempel disebut sebagai bagian katalis. Terdapat dua teori bagaimana bagian katalis enzim bekerja. Teori yang pertama adalah enzim memiliki bentuk khusus untuk suatu jenis substrat saja, sama seperti kunci dan gembok, sehingga teori ini disebut sebagai lock and key. Sedangkan teori yang kedua adalah enzim mengikuti bentuk dari substrat yang menempel pada bagian aktif enzim, yang artinya sebelum enzim menempel, bentuk bagian aktif enzim tidak seperti substratnya. Teori ini disebut sebagai induced feed. Dalam praktiknya, aktivitas enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah suhu. Apabila suhu meningkat, maka reaksi enzim semakin meningkat. Aktivitas ini akan terus meningkat sampai suhu mencapai suhu optimal yang pada manusia adalah 37 derajat Celcius. Namun, apabila melampaui suhu optimal, kinerja enzim akan turun, bahkan dapat rusak. Penurunan ini disebut sebagai denaturasi enzim. Yang kedua adalah pH. Masing-masing enzim baru dapat bekerja pada pH tertentu. Contohnya, enzim petialin dan maltase bekerja di pH netral, sedangkan pepsin bekerja di pH asam, dan tripsin bekerja di pH basa. Yang ketiga adalah konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka reaksi tentunya akan semakin meningkat. Yang keempat adalah konsentrasi substrat. Bedakan dengan konsentrasi enzim ya. Pada konsentrasi substrat, meskipun awalnya berbanding lurus, yaitu semakin tinggi substrat, maka reaksi yang terjadi akan meningkat. Namun, saat semua substrat yang akan diubah telah terikat dengan enzim, maka kecepatan reaksi akan tetap. Yang kelima, aktivator, atau zat yang dapat memacu kegiatan enzim seperti mangan, magnesium, klorin, kobalt, garam, dan logam alkali. Semakin tinggi konsentrasi aktivator, maka semakin meningkat reaksi yang terjadi. Yang terakhir adalah inhibitor, yang merupakan kebalikan dari aktivator. Inhibitor menghambat kegiatan enzim. Semakin tinggi inhibitor, maka reaksi yang terjadi akan menurun. Inhibitor terbagi menjadi inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Perhatikan gambar ini. Normalnya, substrat akan mengikat enzim langsung untuk memulai reaksi. Sedangkan apabila terdapat inhibitor kompetitif, ia akan bersaing dengan substrat untuk berikatan dengan enzim, sehingga enzim tidak melakukan tugasnya. Hal lebih buruk terjadi apabila terdapat inhibitor non-kompetitif. Ia bahkan tidak memerlukan untuk bersaing dengan substrat, karena ia langsung menghambat enzim melakukan tugasnya. Apabila dilihat pada grafik, inhibitor kompetitif dapat menurunkan kinerja enzim apabila substrat kalah banyak darinya. Sedangkan inhibitor non-kompetitif akan selalu menurunkan kinerja enzim tak peduli berapapun jumlah substrat yang ada. Dahulu, penamaan enzim diberikan secara sembarangan atau menambahkan ase pada substratnya atau reaksi yang dikatalisis. Kemudian, pada tahun 1961, International Union of Biochemistry mengeluarkan peraturan penamaan enzim menjadi 6 golongan. Di sini gue bakal jelasin cara nyeleneh biar kalian gampang ingat penggolongannya. Disclaimer, ini sangat tidak ilmiah ya, tapi biar cepat aja ingatnya. Karena kalau kalian jeli lihat namanya, kalian sebenarnya bakal langsung tahu fungsi dari enzim itu apa. Yang pertama adalah oksidoreduktase. Udah jelas banget dari namanya, oksireduktase, yang pasti fungsinya buat katalisis reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Ciri golongan ini adalah adanya embel-embel dehidrogenase yang fungsinya itu ngubah ikatan tunggal jadi rangkap. Yap,
inget aja dehidro. Idealnya segala sesuatu yang diawali D itu artinya mengubah atau meniadakan. Berarti dia tugasnya adalah meniadakan ikatan tunggal. Yang kedua adalah embel-embel oksidase yang jelas untuk oksidasi dan reduktase yang jelas untuk reduksi, dan hidroksilase yang berfungsi untuk menambahkan, betul, gugus hidroksil, karena namanya hidroksilase. Golongan kedua adalah transferase. Seperti yang kita ketahui, arti dari transfer itu memindahkan. Jadi fungsinya adalah pindahkan satu gugus substrat ke substrat lain. Golongan ini simple, embel-embelnya cuman trans. Kalau ada enzim yang namanya ada trans, udah pasti masuk golongan ini. Yang ketiga adalah hidrolase, yang lagi-lagi udah jelas dari namanya, pasti fungsinya buat katalis reaksi hidrolisis. Tapi, golongan ini cukup unik, karena paling random anggotanya. Enzim pencernaan yang masuk golongan ini, contohnya seperti amilase, sukrase, tripsin, dan lainnya. Yang keempat, ada liase. Mungkin kalian bisa ingat teman kalian yang namanya Lia, percayalah dia adalah seorang pelakor. Jadi, fungsinya itu adalah mutusin ikatan rangkap. Canda ya Lia. Anggotanya lagi-lagi random, tapi bertipe. Biasanya ada nama karbonnya, kayak karbonik anhidrolase dan arnitin dekarboksilase. Tapi hati-hati ya, bukan karboksilase. Kalau ada kata karboksilase, berarti dia masuk ke ligase. Yang kelima adalah isomerase. Dari namanya, kita bisa tahu kalau fungsinya buat katalisis pembentukan isomer. Golongan ini paling simpel. Sesuai namanya, kalau ada isomerase, udah pasti deh masuknya geng isomerase. Yang terakhir adalah ligase. Seperti namanya, liga. Udah pasti fungsinya buat menggabungkan dua buah molekul. Embel-embel yang dipakai biasanya karboksilase. Di sini gue udah highlight biru buat golongan yang isinya random. Ini dia catatan cepat ingat amin yang isinya kata kunci doang, supaya kalian bisa review berkali-kali dengan cepat tapi proses pembelajarannya aktif. Jadinya otak kalian gak bakal gampang lupa. Ini merupakan cara belajar yang aku pakai di FK dengan materi bertumpuk-tumpuk. Jangan lupa rajin kerjaan soal dan berdoa ya, karena lulus UTBK itu usaha yang keras dengan doa yang gila. Mohon maaf kalau ada salah, kalian bisa komen di bawah, nanti aku pin, karena bagaimanapun juga aku manusia yang gak luput dari kesalahan. Semangat terus belajarnya, keep ambis, dan jangan lupa santuy, bye!